Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau bahas tentang kamera Sony A7 Mark IV yang baru gue beli sekitar bulan Januari 2024. Sebelumnya gue pakai A7 Mark III dan mungkin kalau teman-teman ada yang sama-sama pakai A7 Mark III dan kepikiran untuk upgrade ke A7 Mark IV, siapa tahu video ini bisa membantu teman-teman untuk membuat keputusan. Di awal video gue hanya bakal kasih unboxing singkat dan nanti gue juga bakal kasih alasannya kenapa gue pilih upgrade ke A7 Mark IV. Gue gak akan bahas terlalu dalam karena mungkin udah banyak banget video yang ngebahas tentang kamera ini. Nah, di depan gue sekarang udah ada satu box hitam. Ya, teman-teman udah tahu lah isinya apa ya. Ini kamera Sony A7 Mark IV atau A7 Mark IV yang mungkin udah bukan barang baru lagi ya, karena kan ini kamera rilisnya tahun 2021. Tapi ya, gue baru kebelinya sekarang. Nah, sekarang gue mau kasih video unboxing singkat aja supaya teman-teman tahu kalau misalnya siapa tahu teman-teman beli online atau mungkin beli second dan teman-teman pengen tahu sebetulnya waktu baru itu harusnya isinya ada apa aja di dalam boxnya. Jadi gua hanya sekedar checklist doang lah. Oke, untuk boxnya sendiri ini desainnya lebih minimalis ya dibanding yang A7 III sebelumnya. Jadi di paling atas ini cuma ada tulisan Sony. Kemudian di sini ada siluet dari kameranya. Kemudian di sini ada serial number dan lain-lain. Di sini ada logo Alpha. Dan di sini ada tulisan A7 Mark IV. Untuk di bagian bawah, nah ini teman-teman kalau misalnya beli yang garansi Sony Indonesia, pastiin ini segelnya tuh ada dua ya. Yang satu di atas tadi, yang satu di bawah sini, dan segelnya tuh kayak gini ya, ada tulisannya Sony Indonesia. Nah, Sony Indonesia, jadi bukan tulisannya new product ya. Gua kemarin lihat ada yang jual bilangnya garansi resmi, tapi stikernya itu bukan Sony kayak gini. Seharusnya ada tulisannya nih, Sony, PT Sony Indonesia. Tapi yang kemarin yang distributor jual itu tulisannya new product, jadi jangan sampai ketipu ya. Di sini ada segel yang pastiin utuh, jadi ini belum pernah dibuka. Dan ini satu lagi segelnya itu di atas ini. Tapi ini karena udah gue buka jadi udah sobek ya. Tapi pas waktu beli ini harusnya segelnya utuh. Oke. Ini gue bakal buka boxnya. Bagian sebelah sini ini ada kumpulan buku manual. Di sini ada buku manual dalam bahasa Indonesia. Kemudian ini ada alamat-alamat service center dari Sony Indonesia. Nah, di sini ada ya alamat-alamatnya lengkap. Oh ya BTW, ini pas gue beli, ini dapat tambahan garansi 1 tahun. Jadi total dapat 2 tahun. Ini asli dari Sony-nya ya. Teman-teman cuma tinggal daftar aja di website Sony-nya, register produknya, nanti dapat garansi 2 tahun langsung. Gitu. Nah, kemudian ini untuk buku-bukunya ini ada dalam berbagai bahasa ya. Ini yang gue sayangin sekarang cuman gini doang nih buku manualnya. Kalau dulu kan ada yang tebal dan online pun kayaknya nggak ada buku manual yang lengkapnya gitu. Sayang banget, padahal gue pengen banget ada buku manual yang lengkapnya. Kemudian ini ada kartu garansi ya. Ini kartu garansi Sony Indonesia itu kayak gini. Jadi pastiin bentuknya kayak gini, dari dulu nggak pernah berubah sih. Kartu garansi dari Sony-nya seperti ini.
Ini tadinya ada dua bagian, cuman bagian satu yang bawahnya ini dikirimin ke Sony ya. Jadi tadi di tokonya langsung dikirim ke Sony. Oke, kita lihat. Di sini ada kabel USB ya. USB-nya udah USB-C. Kemudian ini ada kabel power. Kabel powernya ini kita dapat dua. Yang satu yang kepala 2 ini yang di Indonesia, dan satu lagi kepala 3. Nah ini sebenarnya fungsinya sama, tergantung teman-teman di rumah pakai colokan yang mana. Kalau misalnya colokannya pakai yang 3 gini bisa lebih aman, ada groundingnya. Atau kalau 2 langsung pakai yang ini. Oke. Kemudian ini ada neck strap buat di leher. Ada tulisannya A7 IV. Kemudian ini ada kepala charger. Ini udah gua stikerin ya, jadi agak aneh, maaf. Ini dari dulu gue beli A7 Mark III juga, ini sama nih adapternya kayak begini. Yang di sini pakai kabel USB yang tadi ke kamera nantinya, dan ini untuk yang kabel powernya tadi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngecas yang kabel power, ini colokinnya ke yang sebelah sini. Nah, begini. Kemudian yang USB-nya teman-teman colokin ke sini. Nah, kalau misalnya udah dirangkai kayak gini, ini tinggal ke listrik, yang ini ke kamera. Jadi ini teman-teman bisa ngecas langsung di kamera. Ya bisa dibilang aman ya, aman nggak aman ya. Kalau gue sih lebih suka charging di desktop ya. Tapi kalau misalnya terpaksa pakai charger kayak gini juga ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Nah yang selanjutnya ini kita dapat baterai. Ini baterainya udah yang NP-FZ100. Ini udah yang generasi baru ya, maksudnya udah bukan pakai NP-FW50 lagi yang lama. Jadi ini kapasitasnya lebih gede. Kalau misalnya teman-teman sebelumnya udah pakai A7 Mark III, ini baterainya tipenya sama ya. Cuman ini yang gue lihat di bagian belakang ini ada sedikit perbedaan tulisan-tulisan dibanding yang versi sebelumnya yang gue dapet waktu beli A7 Mark III. Ini kapasitasnya 2280 mAh dan secara bentuk semua sama ya. Jadi bisa pakai yang A7 Mark III maupun yang ini dipakai di A7 Mark III juga bisa. Nah, penanda originalnya ini ada stiker hologram yang kalau bisa dimiringin ada tulisan L dan R, artinya left dan right. Ini sebagai penanda keaslian baterai. Nah, ini kenapa agak buram karena ini gua kasih stiker ya supaya nggak gampang baret waktu keluar masuk kamera. Nah, yang selanjutnya ini pastinya kameranya ya. Kameranya terbungkus di pembungkus yang jenisnya sama dengan yang baterai dan charger tadi. Sepertinya ini hasil daur ulang karena agak kotor juga. Tapi ya udahlah, nggak masalah ya. Ada titik-titik hitam kayak gini karena hasil daur ulang. Ini awalnya gue kira kenapa pembungkusnya ini agak kotor. Gue pikir kayak kameranya bekas. Ternyata nggak, memang si kantongnya itu dari bahan-bahan recycle. Ini sama dengan yang dipakai di pembungkus baterai dan charger. Oke, ini dia kameranya. Nanti gue bakal bandingin sama A7 III ya. Jadi langsung aja supaya teman-teman tahu apa bedanya. Ini bentuknya sekilas. Di sini tulisannya udah nggak A74-nya nggak ada di depan ya. Depannya jadi balik lagi ke A7, kayak A7 klasik jadinya.
Pertama-tama di bagian depan ini ada logo Alpha dan angka 7, jadi nggak ada angka 4-nya ya. Selanjutnya ini ada body cap yang menutupi mounting lensa, kemudian ini ada tombol untuk melepaskan lensa, dan ini ada lampu untuk assist focus di tempat gelap. Jadi kalau di tempat gelap ini nyala. Dan ini ada command dial di depan atau scroll untuk mengubah aperture atau bisa teman-teman setting bebas. Kita lanjut ke bagian atas kamera. Ini seperti biasa ada hot shoe, ini ada penutupnya juga udah dikasih. Kemudian ini ada switch untuk on off. Dan di tengahnya itu ada tombol untuk shutter ya. Kemudian ini tombol untuk record video, tombol custom C2, ini ada command dial yang bisa di custom fungsinya di menu. Dan ini ada locknya ya yang ujung, jadi bisa dikunci supaya nggak kegeser secara nggak sengaja. Nah ini kalau ditekan atau ke atasin itu berarti lock dan unlock. Nah ini nggak bisa digerakin ya kalau locknya ke bawah. Dan kalau misalnya kita locknya ke atas, ini bisa digerakin. Kemudian ini ada command dial, fungsinya mirip sama yang depan tadi untuk merubah settingan F atau shutter speed. Selanjutnya ini ada mode dial, ini lebih simple ya karena cuma ada MSAP dan ada auto, juga ada 3 custom. Nah ini ada yang menarik dari A7 Mark IV, ini untuk settingan foto, video, dan SNQ itu udah ada switch-nya terpisah di bawah. Jadi masing-masing untuk fungsi foto, video, dan SNQ itu modenya udah terpisah. Nggak kayak dulu ya. Masing-masing jadi bisa simpen settingan sendiri. Nah kemudian ini ada dioptric adjuster, ini buat teman-teman geser-geser kalau EVF-nya nggak jelas. Misalnya teman-teman matanya ada minus, bisa diatur pakai ini sampai jelas kelihatan. Kemudian di atas ada focal plane indicator, kemudian ada logo A7 Mark IV-nya ini di atas sini. Di samping kiri ada cantelan untuk neck strap ya. Nah ini yang beda, gantungannya ini bisa kita arahin dan bisa diem ya. Kalau di A7 Mark III ini kayak longgar gitu, bisa ke atas ke bawah. Kemudian di bagian kiri kamera ini ada port-port connectivity. Kita bakal lihat satu-satu ada apa aja. Yang pertama ini ada HDMI full size ya, jadi nggak pakai micro atau mini HDMI, tapi ini direct HDMI full size. Dan ini untuk penutupnya sendiri, ini udah ada lapisan karet dan mekanismenya berbeda dengan yang A7 Mark III ya, ini lebih bagus. Next di atas ini ada port untuk mikrofon ya. Ada gambar mikrofon dan ada tulisannya plug-in power. Lanjut ke bagian bawahnya, ini ada port untuk headset ya, untuk monitoring. Selanjutnya ini ada port USB, ini ada port micro USB dan juga USB Type-C. Ini bisa dipakai untuk data dan juga untuk nge-charge. Kita lanjut ke bagian kanan kamera, ini cuman ada memory card slot ya di sebelah kanan. Untuk cara bukanya tinggal ditekan terus digeser. Nanti bakal kebuka. Ini kadang suka kehalangan sama cantelan neck strap. Nah ini ada 2 slot. Untuk slot yang pertama ini bisa CF Express Type A dan juga bisa diisi SD card. Untuk dua-duanya ini udah support SD card UHS 2 atau yang UHS 2. Tapi untuk SD card yang UHS 1 juga masih bisa dipakai ya di sini, cuman speednya lebih lambat daripada yang UHS 2. Kalau CF Express Type A itu udah pasti lebih cepat lagi, cuman lebih mahal harganya.
Nah untuk layar ini udah gua kasih tempered glass ya, jadi agak-agak nonjol gitu. Tapi ini nggak akan mengganggu sih. Nah di bagian tengah atas ini ada Electronic Viewfinder atau EVF. Kemudian ini ada tombol C3. Ini bisa di custom. Tombol menu, tombol C1, tombol AF on, tombol auto exposure lock. Kemudian ini ada joystick, tombol function, ada multi directional button. Di tengahnya ada tombol juga. Untuk fungsi defaultnya udah tertulis ya di situ, ada untuk kirim ke handphone, display, ISO, self timer dan juga drive. Kemudian di bawah ada tombol untuk playback dan tombol untuk erase, dan ini C4 juga ya, jadi bisa kita custom. Nah yang di bagian tengah ini ada sensor untuk mata ya, jadi kalau misalnya kita matanya udah ngedeket situ, layar otomatis mati dan EVF-nya bakal nyala. Untuk mekanisme layar ini yang sekarang ini vari angle ya, jadi beda dengan yang di A7 Mark III itu masih yang tilting. Ini mungkin untuk yang video lebih enak, tapi kalau buat gua sih sebetulnya ini dua-duanya nggak ada masalah sih. Gua lebih suka yang vari angle malah, walaupun kebanyakan fotografer sukanya yang tilting ya, kalau gua lebih suka yang ini sih. Jadi kalau misalnya kamera disimpan, ini bisa dibalikin jadi layarnya itu di posisi dalam, jadi lebih aman ya. Cuman ya hati-hati aja kalau misalnya mau diputer-puter, ini jangan sampai terlalu kasar, takutnya fleksibelnya cepat putus. Nah ini posisi tadi itu paling enak untuk rekam video ya. Nah ini bisa kita tutup dengan kondisi layar ke dalam, jadi kalau disimpan di tas itu lebih aman. Nah menurut teman-teman lebih enak yang vari angle kayak gini atau yang tilting kayak yang di seri sebelumnya? Di bagian bawah cuma ada tripod mount, kemudian ini ada serial number, dan juga ini ada battery door. Jadi kalau misalnya mau masukin baterai ini dari bawah ya. Untuk bukanya kayak gini, nah ini ada pengaitnya, tinggal ditekan nanti baterainya bakal keluar. Nah ini gue bakal bandingin sama baterai NPF Z100 yang gue dapat waktu beli A7 Mark III dulu. Jadi ini ada perbedaan tulisan aja sih, kalau dari bentuk, fungsi, kapasitas ini semua sama. Dan yang paling penting teman-teman bisa lihat ada kode produksi di bagian kanan bawah label. Di situ ada tahun produksinya, jadi teman-teman bisa tahu ini baterai produksi tahun berapa. Walaupun sebetulnya nggak jadi jaminan juga sih, kadang yang diproduksi lebih awal malah lebih awet. Tapi itu tetap semua tergantung sama pemakaian. Nah, secara fisik pokoknya ini semua hampir sama ya. Bisa dibilang sama sih, hampir nggak ada bedanya. Cuman tulisan tadi aja label yang di belakang. Jadi ini bisa tukeran pakai kalau misalnya teman-teman punya A7 Mark III dan kamera yang keluar setelah A7 Mark III itu semua udah pakai NPF Z100. Nah, nanti di video berikutnya gue bakal kasih comparison side by side sama A7 Mark III. Nah, sekarang gue mau cerita kenapa gue akhirnya memutuskan untuk upgrade dari A7 Mark III. Nah, jadi gue tuh lagi seneng stage fotografi, jadi fotoin konser kayak gitu. Dan gue merasa waktu gue pakai A7 Mark III itu, pas gue kan pakai lensa tele ya, lensa telenya kebetulan dari Tamron, jadi third party, bukan dari Sony. Yang gue rasa itu waktu gue motret itu sering banget fokusnya hunting. Jadi kehilangan momen tuh berapa kali, dan gue cukup gregetan juga ya, kenapa ini, apakah dari lensanya emang kurang bagus atau dari body. Jadi gue akhirnya penasaran, gue upgrade body ke A7 Mark IV. Dan yang gue rasa memang setelah upgrade ini jauh ya, A7 Mark IV ini AF-nya jauh lebih ngunci, hampir nggak pernah hunting fokus waktu gue pakai lensa tele, baik Tamron yang 70-180 maupun yang 150-500 mm. Dan overall gue puas banget upgrade ke A7 Mark IV, yang menurut gue perbedaannya ini cukup signifikan ya dari A7 Mark III. Walaupun banyak yang bilang hasil akhir sih nggak beda jauh ya, tapi kan kita butuh proses untuk mendapatkan hasil akhirnya itu gimana. Karena kan kalau misalnya
nggak bisa dapat fokus, ya pastinya otomatis kita nggak bisa dapat foto yang bagus. Dan dari segi struktur menu juga, ini yang A7 Mark IV ini jauh lebih gampang dimengerti dibanding yang lama. Karena yang baru ini ada preview, ada apa aja sih option di dalam tiap menunya. Jadi kita nggak perlu masuk dulu ke menunya, kita udah bisa lihat. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang pengen rencana upgrade, walaupun teman-teman fotografer ya, karena kalau misalnya teman-teman videografer udah pasti ini jauh banget sih sama A7 Mark III. Tapi kalau dari foto, nah ini yang gua rasa signifikan itu peningkatan di segi AF-nya. Karena kalau teman-teman perhatiin, kamera mirrorless keluaran terbaru itu lebih banyak improving di segi video. Jadi untuk fotonya itu kebanyakan kayak ya cuman gitu-gitu doang gitu, nggak berasa upgrade gitu. Makanya gue sendiri kenapa baru upgrade sekarang, karena untuk sebelumnya itu gue nggak merasa ada kekurangan dari A7 Mark III ya. Maksudnya untuk kebutuhan gue ini masih oke banget lah A7 Mark III, tapi sejak gua mulai cobain stage photography baru mulai berasa oh kurangnya di sini gitu. Apalagi waktu low light itu bener-bener jauh sih. Dan pastiin settingnya di AFC ya, jangan di AFS. Dan satu lagi alasan kenapa gua baru upgrade sekarang, karena harganya ini udah mulai masuk akal ya. Kemarin gua dapet di sekitar 31 juta setelah cashback, dibanding dengan pertama kali keluar itu kan masih 37 juta ya. Jadi udah turun sekitar 6 jutaan dibanding harga baru. Jadi mungkin ini saatnya untuk teman-teman upgrade ya. Karena gue pikir kan waktu dulu harga 37 juta itu cukup jauh ya, harganya hampir beda 10 juta dengan A7 Mark III waktu pertama kali keluar itu kan 27 juta kalau nggak salah. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih ada saran, kritik, dan pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.